Ya, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta dikhawatirkan mempengaruhi bisnis pelaku industri manufaktur. Sebab ibu kota merupakan salah satu pasar dan lokasi penting industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pembatasan sosial berskala besar. Menperin mengatakan kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa. Agus memaparkan industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87%. Agus menilai industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia telah berada pada level di atas 50, yakni sebesar 50,8. Perekonomian khususnya sektor industri manufaktur pada triwulan kedua pada tahun 2020. Perekonomian terkontraksi minus 5,32, sedangkan industri manufaktur ikut terkontraksi pada titik minus 5,74%. Kontraksi terjadi merata di seluruh subsektor industri manufaktur, kecuali 4 sektor, yaitu makanan dan minuman, kimia farmasi, obat-obatan, dan logam dasar. Di mana industri kimia farmasi masih tumbuh 8,65%, industri logam dasar tumbuh 2,76%. Bisa kita lihat, 5 sektor yang mengalami tekanan terberat, ya kalau kita lihat dari di layar ini, nomor 11, 12, 13, 14, 15, yaitu industri pengolahan tembakau, kontraksinya minus 10,8, industri karet, barang dari karet dan plastik, kontraksinya minus 12%, industri mesin dan perlengkapan, kontraksinya minus 13,4%, industri tekstil dan pakaian jadi, minus 14,23%. Memang akhir-akhir ini saya kira tidak ada di antara kita yang membeli pakaian, ya. Kemudian juga industri alat angkutan, minus 34%. Pada kuartal 2 2020, industri pengolahan non-migas mengalami kontraksi sebesar 5,74%. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDB masih terbesar dengan capaian 17,83%. Ekspor sektor industri pada periode Januari-Juli mengalami surplus sebesar 5,19 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan investasi sektor industri pada semester 1 tahun 2020 mengalami peningkatan 23,9%, menjadi sebesar 129,56 triliun rupiah bila dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kinerja industri manufaktur ini bakal kembali tertekan akibat keputusan PSBB moderat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai berlaku hari ini. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa. Lantas berapa besar PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan bagaimana meningkatkan kembali kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, ada Pak Dodi Widodo, Wakil Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Apindo Bidang Kawasan Ekonomi Pak Sani Iskandar, serta Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia ada Bu Ina Primiana. Saya sapa semua narasumber saya, Pak Dodi, Pak Sani dan juga Ibu Ina, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Dodi dulu. Hari ini mulai berlaku PSBB berskala besar. Tentunya bukan signal yang positif untuk geliat ekonomi yang kemarin baru saja mulai bangkit begitu. Nah, tapi seberapa besar bahwa efek PSBB ini mempengaruhi sektor manufaktur kita, Pak Dodi? Sektor manufaktur pasti terpengaruh. Pada saat PSBB pertama jelas-jelas terasa sekali penurunan share
porsi terhadap PDB kita yang semester ini ditunjukkan 17,8 dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sekitar 19,97. Lalu bagaimana dengan PSBB kedua ini? Pasti secara psikologis akan berdampak. Yang saya harapkan memang secara aturan dari Kementerian Perindustrian sendiri sebenarnya mensiasati pada tahap PSBB pertama dengan mengizinkan industri tetap bisa beroperasi sehingga terpuruknya tidak benar-benar dalam. Semoga dengan PSBB 2 ini juga dampak itu walaupun berdampak tapi tidak memukul lebih dalam lagi. Saya berharap seperti itu. Oke, Pak, sektor mana saja yang paling berdampak? Mungkin boleh di breakdown, misalnya dari retail atau dari hulu ke hilirnya seperti apa yang betul-betul kena dampak paling signifikan saat ini? Yang paling parah di catatan kami dari tahap pertama itu sektor otomotif. Sektor otomotif, sektor industri tekstil itu cukup parah. Sektor otomotif itu utilisasi menurun hingga 20-30%. Sektor tekstil sekitar 30-35% tertinggal. Oke, baik. Ya. Videonya saya, Pak. Ya, baik. Saya ke Pak Sani. Pak Sani, Ya. kalau dilihat dari sisi pelaku usaha sendiri, bagaimana melihat kondisi kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta ini? Ya, gini Mbak Popi. Jadi kalau dari sisi dunia usaha, segala sesuatunya itu memang perlu adanya persiapan ya untuk setiap situasi yang akan dimasuki gitu. Jadi sebetulnya yang tidak bisa kebijakan-kebijakan itu dilakukan secara seperti apa ya, perubahan itu memang membutuhkan persiapan ya. Dalam hal ini kalau dikaitkan dengan industri ya, itu terkait dengan suplai bahan baku, kemudian situasi kondisi logistiknya, semuanya itu harus dipersiapkan karena pelaku usaha ini kan mereka membangun industri itu kan mulai dari prosesnya itu panjang sekali ya, mulai memberikan kepercayaan kepada para buyers ya, sampai kemudian memberikan juga jaminan-jaminan kepada para vendor, supplier dan sebagainya. Sehingga kalau adanya suatu kebijakan yang sifatnya itu mendadak tiba-tiba ya, itu betul-betul akhirnya sangat memukul balik gitu ya. Bagaimana kita kemudian harus meyakinkan kembali ya, sementara kita harus slow down gitu. Dan itu memang proses seperti itu tidak mudah dilakukan karena kepercayaan itu, trust baik dari para supplier maupun dari para buyer itu penting sekali bagi kita semuanya. Baik, Pak Sani, kalau dilihat kan memang ini sangat berat untuk dunia usaha begitu karena sangat tiba-tiba, waktunya juga cuma 3 hari, diumumkan Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, lalu Senin sudah berlaku untuk hari ini. Tapi kondisi ini kan seperti dilema begitu antara kesehatan dan juga problem ekonomi. Nah, seharusnya seperti apa kebijakan yang bisa diambil dan bagaimana koordinasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan juga Pemprov sendiri? Ya, sebetulnya yang sebelumnya sudah berjalan ya, PSBB transisi atau apapun, ya sebetulnya itu sudah cukup baik ya, berjalan dan sebagainya. Cuman mungkin yang perlu saya tekankan di sini bagaimana memang pengawasan maupun pemantauan itu tetap harus dilakukan ketika industri itu secara paralel mereka melakukan kegiatannya bersamaan dengan protokol kesehatan yang memang juga harus dipatuhi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau yang terakhir ya Mbak Popi ya, sejak waktu itu Unilever, Panasonic, Suzuki, ya dan sebagainya, kemudian LG, itu sebetulnya kan karena si para pabrikan ini kan mereka dengan kesadaran sendiri patuh atas himbauan pemerintah melakukan tes massal kepada karyawannya. Jadi ya bayangin sendiri 2.000 karyawan dites, ya mungkin ada 30, ada 40, ya kemudian yang reaktif dan sebagainya. Harusnya itu tinggal dipantau aja terus gitu loh. Jadi harusnya ya itu lebih baik ya mereka ketahuan dan kemudian dipantau dan tracingnya dilakukan kepada pihak-pihak yang ada close contact ya.
Daripada kalau misalkan pabrik kemudian dihentikan, ditutup, karyawan dirumahkan, itu bahayanya jauh lebih besar karena mereka akan berada di luar lingkungan pabrik yang di mana di pabrik relatif harusnya lebih aman ya, dengan pada waktu mereka datang dites suhu, pakai masker dan segala macam, harus jaga jarak, itu selalu diawasi gitu. Jadi kalau di luaran kan mungkin mereka juga nyambi-nyambi atau mereka mungkin ketemu teman dan segala macam, itu yang mungkin yang juga agak dikhawatirkan gitu. Oke, saya ke Bu Ina. Bu Ina, saya ingin tanggapan Bu Ina terkait hal ini. Efek PSBB terhadap kinerja manufaktur kita. Seperti apa sesungguhnya kinerja manufaktur kita kalau dilihat? Mungkin bisa dijelaskan sedikit trennya sebelum pandemi dan akhirnya terjadi pandemi. Apakah memang sudah minus ataukah memang setelah pandemi ini semakin parah? Sebetulnya selama ini memang sektor yang terbesar berkontribusi terhadap PDB itu adalah industri manufaktur. Tapi sempat turun yang tadi Pak Dodi katakan sampai 17 sekian persen. Tapi sekarang sebenarnya sudah kembali lagi 19, sekian persen. Tapi kalau kita lihat sebetulnya industri manufaktur saat ini meskipun waktu itu bisa sampai di bawah 40%, tapi sekarang di Agustus itu udah ada yang sampai 61% ya Pak Dodi ya. Artinya kita harus melihat juga sisi positifnya karena ekspornya juga lumayan ya, lumayan tinggi. Kontribusi terhadap ekspornya itu 76, sekian persen. Kemudian nilai investasinya juga dari sektor manufaktur itu cukup tinggi gitu dibandingkan tahun lalu. Jadi dari totalnya aja bisa naik dari tahun lalu 44,4% gitu ya. Terus menyerap tenaga kerja 18,8 juta. Itu luar biasa menurut saya, dan sekarang PMI-nya juga lumayan tinggi, untuk Agustus itu 50,8, artinya sudah ada pergerakan gitu. Nah, ketika mau mengambil keputusan, saya tadi setuju dengan Pak Sani juga, itu nggak bisa langsung mendadak gitu. Kita harus lihat juga, karena ini masalahnya itu juga terkait dengan kehidupan dalam jangka panjang dari penduduk yang ada ya, terutama ya orang-orang yang bekerja gitu ya di sektor manufaktur itu. Bayangkan 18,8 juta itu kan bukan main-main ya. Nah, jadi memang itu perlu kehati-hatian. Nah, terus bagaimana ketika terjadi peningkatan gitu? Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kerjasama ini antara Pemprov, ketegasannya, ya, dan juga tegas baik terhadap seluruh sektor ya. Seluruh sektor, kemudian terhadap orang per orang penduduk juga itu juga harus tegas. Nah, kemudian juga apa yang harus dilakukan untuk mengurangi, tentunya edukasi terus menerus, sosialisasi terus menerus. Artinya apa? Sekarang itu kesehatan dan ekonomi tidak bisa kita akan kesehatannya dulu gitu. Sementara ini ekonomi udah semakin terpuruk. Kalau di orang di Jawa Barat itu kan manufakturnya tertinggi. Mereka katakan mereka bisa jadi zombie ini kalau dibiarkan itu PSBB terus gitu loh. Mereka itu akan terpuruk semua ya, mati semua gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi dengan kondisi dari manufaktur yang begitu banyak sebetulnya yang bisa membantu kondisi dari pekerjanya dan juga tentunya para pelaku usahanya, itu nggak bisa mengambil keputusan yang demikian mendadak. Jadi Bu Ina, seharusnya seperti apa? Seharusnya diberikan waktukah atau ada alternatif lain yang bisa dilakukan kalau dari kacamata ekonomi sendiri? Ya, kalau dari kacamata ekonomi berarti memang harus dipelajari nih. Ini sebetulnya yang bikin meningkat itu sektor yang mana gitu loh. Apa yang sudah dilakukan dari masing-masing sektor gitu. Nah, ternyata itu akan muncul mungkin ini yang menyebabkan tinggi itu di mana gitu ya. Nah, berarti kan sektor-sektor itu tuh yang harus diingatkan. Jadi jangan sampai ada satu semuanya diberlakukan sama gitu. Karena ini akan mati semua. Nah, kita bisa lihat sekarang kondisinya itu susah loh ya, untuk orang-orang di luar itu susah. Kelihatan daya beli juga kan menurun seperti itu. Nah, jadi memang harus ada peta juga nih. Ini sebetulnya sektor-sektor mana nih yang kurang mengikuti protokol kesehatan. Itu protokol kesehatan itu sudah harus sudah inherent ya, sudah harus melekat itu dimanapun gitu. Orang di luar pabrik, dia bertemu dengan siapapun itu sudah harus gitu. Nah,
mungkin karena mereka merasa bosan, mereka ya sudah cukup lama, jadi mereka keluar mengabaikan. Nah, tapi kan jadinya seperti ini lagi. Tapi kan tidak boleh manufaktur tuh kemudian terkena dampak akibat dari ya abainya beberapa orang dari satu kota itu gitu ya. Nah, dan hanya pada satu sektor misalnya, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini peta ini mungkin harus dilihat juga. Oke, saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, what went wrong sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi antara kalau kita bicara dan belajar soal PSBB yang pertama, dulu PSBB berskala besar, kemudian ada PSBB transisi. Kalau dilihat dari industri pabrik misalnya atau manufaktur misalnya, apa yang bisa kita pelajari? Jangan sampai PSBB berskala besar yang ini akhirnya tidak bisa kita evaluasi dan akhirnya juga menimbulkan second wave lagi. Kalau kita pelajari dari PSBB pertama, yang jelas dari Kementerian Perindustrian menjadi salah satu sektor yang mendapat pengecualian, dan kami sangat care dan peduli bahwa industri tidak boleh berhenti. Kementerian kami mengeluarkan surat edaran 4, 7, dan 8. Surat yang terkait dengan izin operasional, mobilisasi, dan kegiatan industri, di mana semua industri yang mendaftarkan izinnya melalui sistem digital kami dan memiliki surat tersebut, mereka bisa beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan. Tadi seperti Bu Ina, bahwa kita harus mampu memetakan. Kementerian Perindustrian dari awal dengan IOMKI-nya ini mencoba memetakan dengan baik. Ya, alhamdulillah kami, tadi Bu Ina, Pak Sandi menyampaikan, berdasarkan laporan yang rutin mereka berikan bagi IOMKI, industri yang memiliki IOMKI itu harus melapor setiap minggu, dan itu kita monitor. Nah, dan itu semua baik itu di gugus tugas masing-masing kabupaten, provinsi maupun di kawasan industri, di tempat Pak Sani kelola ini kawasan-kawasan industrinya, mereka mempunyai gugus tugas yang baik. Dan umumnya saat sekarang mereka ini dengan PSBB pertama dan IOMKI yang kita lakukan, mereka sudah mendekati 60% peningkat utilisasinya saat ini. Di salah satu kawasan mereka sudah mencapai 63%. Saya tidak usah sebutkan, tapi mereka kembali menuju normal. Dan target mereka pada bulan Desember itu mereka menyatakan ingin 73%. Bagaimana kalau secara fisiologis dengan PSBB 2 ini tiba-tiba berubah aturannya? Pada saat kemarin kita ada satu pertemuan, satu organisasi besar menanyakan, apakah perusahaannya sudah mendaftar IOMKI, perlu mendaftar lagi? Tidak perlu, karena IOMKI yang ini adalah Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perindustrian menjadi salah satu sektor yang dikecualikan, yang harus sejalan dengan kesehatan dan ekonomi. Karena yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa industri menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia ini dan telah memberi share sebesar 17,80 di semester 2 ini. Iya, Pak, industri menjadi penting. Tapi kalau tadi kan Pak Dodi bilang izin operasional harusnya bisa tetap beroperasi. Hanya ini kan akhirnya nabrak dengan keputusan Pemprov soal misalnya 25% dalam satu perkantoran. Nah, ini gimana kalau misalnya hanya 25% saja, bagaimana bisa berproduksi begitu? Mbak, saat sekarang industri itu sudah mengatur dirinya sendiri. Mereka membagi dengan shift-shiftnya, rata-rata umumnya 50%. Dengan protokol kesehatan dan physical distancing ini mereka sudah mengurangi tenaga kerjanya yang banyak. Ya, jadi buat industri mereka sudah menyesuaikan diri dan alhamdulillah mereka sudah terbiasa dengan protokol kesehatan. Dan sudah berjalan dengan baik. Semoga dengan aturan ini tidak berubah banyak dan kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga industri tetap berjalan dengan baik. Saya ke Pak Sani, saya ingin tanggapannya Pak Sani, dengan kapasitas 25%, bagaimana sesungguhnya dunia usaha mengusahakan untuk bisa tetap memproduksi kondisi dan juga produk-produk hingga sampai ke retail, mungkinkah ini? Ya, pengertian 25% ini juga perlu diluruskan juga ya, apakah 25 atau 50%. Jadi harusnya ini sesuai dengan, kalau kita bicara mengenai kapasitas sebuah ruangan, berarti ini bicara berarti 25 atau 50% dari kapasitas ruangan. Namun bukan dari kondisi existing yang terakhir. Saya ambil contoh misalkan seperti ini, ada satu ruangan yang memang
kapasitasnya itu sebetulnya bisa untuk 100 orang. Namun terakhir atas kesadaran sendiri, misalkan industri sudah mengurangi sampai 50%-nya menjadi 50 orang. Ya, nah, betul. kemudian setelah itu kemudian ada keluar aturan ini, ya, kemudian menjadi dikurangin lagi dari kondisi yang terakhir. Menurut saya harusnya tidak seperti itu. Harusnya seperti tadi Pak Dodi sampaikan, memang ya harus dari kapasitas yang ada gitu ya. Ini supaya tidak misleading gitu. Nah, tentunya apakah 25% ini memadai atau tidak? Ya, tentunya kita menyesuaikan juga dengan mereka yang juga tetap melakukan kegiatan namun tidak di kantor, ya, tapi di rumah. Namun kalau bicara tentang industri, ya, industri ini kan tidak semuanya dan sebagian besar tentunya tidak mungkin dilakukan di rumah karena memang mesin-mesin dan segala macam itu kan adanya di pabrik. Ya, itu bedanya dengan kalau yang di sektor-sektor yang lainnya, ya, seperti sektor di bidang konsultan atau administrasi dan sebagainya. Jadi ya sekali lagi memang kita tuh inginnya gini Mbak Popi, jadi ibaratnya kalau orang itu mengemudi, itu kita nggak bisa cara mengemudinya itu kemudian main tancap gas ya, kemudian tancap rem gitu nggak bisa secara mendadak. Jadi harus agak smooth gitu ya. Karena tadi Bu Ina, Pak Dodi juga menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap segala sesuatunya itu butuh waktu, butuh persiapan. Ya kan sebelum-sebelumnya kan memang sudah cukup longgar gitu ya. Mungkin kita melihatnya seperti itu juga. Karena sebelumnya sudah dibuka Car Free Day, ganjil genap kemudian sudah dijalankan, sehingga ini pengaruhnya terhadap tadi Pak Dodi sampaikan kendaraan-kendaraan angkutan pada penuh dan sebagainya. Ya, kemudian pada waktu itu juga ada pembatasan daripada jumlah kendaraan angkutan massal. Ya. Itu pun juga waktu itu dilakukan juga secara tiba-tiba semua. Jadi kasihan karyawan-karyawan kita ini juga yang di lapangan ini juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah ini kadang-kadang penuh dengan kejutan-kejutan. Kita harapkan harusnya lebih smooth lah, dan ada pemberitahuan di awal sebelumnya dan dibicarakan dengan bukan cuma dibicarakan antar pihak-pihak di kementerian lembaga aja gitu ya. Ini aja yang terakhir kan juga sifatnya mendadak. Namun dibicarakan dengan kita sebagai pelaku usaha, dengan asosiasi usaha, dengan Kadin, Apindo, dan sebagainya. Pak Sani, apakah saat ini Pemprov sendiri tidak berkoordinasi terkait keputusan soal PSBB ini dengan Kadin ataupun misalnya dengan Apindo ataupun pelaku usaha saat ini? Mohon maaf Mbak Popi, boro-boro dengan kita dari dunia usaha, dengan kementerian, dengan tetangga daerah yang lain aja pimpinannya juga nggak diajak bicara, apalagi dengan kita. Oke. Kan? Baik. Saya sebelum jeda minta pendapat Bu Ina soal ini. Bu Ina, koordinasi antara beberapa asosiasi misalnya, kemudian juga antara kementerian misalnya dengan Pemprov sendiri ini masih banyak problem begitu. Bu Ina, seharusnya seperti apa sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak merugikan rakyat banyak? Iya. Kan pemerintah kan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah dunia usaha sebetulnya. Jadi sayang sekali kalau dunia usaha lagi berjalan terus ditutup gitu ya, disuruh diberhenti dulu. Itu kan pasti banyak PHK nantinya. Akan sulit lagi gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan jangka panjang. Itu dalam rantai pasok itu berapa banyak sebetulnya yang akan terkena ketika pemerintah provinsi itu melakukan kebijakan yang mendadak gitu. Itu bukan hanya pabriknya aja, vendornya banyak gitu ya, jasa-jasanya juga banyak. Artinya yang entitas yang terhubung yang ada di rantai pasok itu cukup banyak gitu, sehingga bisa dihitung. Nah, hitung-hitungan itu yang diperlukan juga gitu. Kalau terjadi ini, meskipun itu tidak di Jakarta semua, tapi kan di pinggiran, tapi itu kan juga mempengaruhi. Karena begitu PSBB ini kan orang mau ke Tanjung Priok semua juga jadi nggak bisa, misalnya mau ekspor, mau kirim barang kemana gitu, itu akan terpengaruh semua gitu. Nah, hitungan-hitungan itu yang harus diinikan. Kalau misalnya dilakukan ini sehari itu akan mengalami penurunan pendapatan tuh berapa bagi industri gitu. Itu kan harus ada. Nah, diobrolkan dengan Kadin, dengan Apindo, nah seperti itu gitu. Karena memang dunia usaha yang paling tahu gitu. Dan ini sebetulnya yang tidak terjadi mendadak 3 hari itu kan panjang sekali rantai pasoknya ya, yang akan runtuh semuanya gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak terjadi.
Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Dodi terkait hal ini dan juga bagaimana kita mengulas betapa penting porsi dari industri manufaktur ini yang punya kue cukup besar. Kalau dulu hampir 20% lebih begitu, tapi saat ini menurun gitu karena kondisi-kondisi dan juga regulasi yang terkait dengan pandemi. Sesaat lagi tetap bersama kami di sini.